Nah inilah para politisi kita, para pembuat undang-undang kita, terutama mereka yang ada di eksekutif dan mereka yang nanti duduk di legislatif, DPR dan DPD, kita harapkan adanya kesadaran bahwa perlu melakukan reformulasi terhadap posisi dan tupoksi Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali dengan berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman, podcast ini merupakan podcast yang cukup spesial karena menjelang sebuah momen penting dalam perpolitikan di tanah air kita, yaitu menjelang dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu Pilpres 2024 yang dimohonkan oleh Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sampai sejauh ini masih belum bisa diprediksi kira-kira bagaimana putusan MK. Tapi kalau kita mempelajari putusan-putusan MK pada Pilpres yang sebelumnya, misalnya Pilpres 2014, 2019, di mana juga terjadi perselisihan hasil Pilpres, gugatan yang dilakukan oleh para penggugat yang merasa dirugikan dalam hal ini waktu itu adalah Pak Prabowo Subianto, itu dua-duanya dikalahkan, baik 2014 maupun 2019. Nah, di 2024 ini situasinya agak unik karena kegaduhan di Pilpres 2024 yang terjadi saat ini justru awalnya dari Mahkamah Konstitusi sendiri, melalui terbitnya putusan nomor 90 yang melanggar tupoksi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak berwenang membuat dan mengubah undang-undang. Sementara putusan nomor 90 itu justru mengubah bunyi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Karena itulah Mahkamah Konstitusi waktu itu menggelar sidang etik dan menyatakan bahwa ketua MK yang saat itu menerbitkan putusan itu dianggap melanggar etik sehingga dicopot dari jabatannya. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Amir. Beliau akan menganalisis kira-kira bagaimana putusan MK. Apakah materi dan saksi-saksi yang disampaikan oleh Paslon 01 dan 03 selama persidangan sudah cukup memberi gambaran bahwa hakim-hakim MK bisa menerima gugatan atau justru sebaliknya, Kak. Jadi kalau mengacu pada jurisprudensi yang sudah ada. Nah, Pak Amir, kalau Bapak melihat gimana, Pak? Apakah Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan gugatan 01 dan 03 atau justru sebaliknya akan menolak? Ya, sampai hari ini tentu semuanya masih menjadi tanda tanya. Iya, betul. Tapi dari berbagai data dan informasi yang kita peroleh sejak awal proses pencapresan, ya, dengan penentuan pasangan calon sampai Pilpres, artinya Pilpres di luar Pileg ya. Kalau Pilpres itu merupakan bagian dari kebijakan pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka praktek ketatanegaraan kita berdasarkan Undang-Undang tahun 2022. Namun ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan publik bahwa pertama-tama adalah pendapat publik secara keseluruhan, baik pada tataran struktural maupun tataran kultural, juga hampir di semua partai politik, bahwa pemilu Pilpres ini telah berlangsung dengan curang. Itu berarti yang menang juga hasil kecurangan, yang kalah juga adalah karena terjadi kecurangan. Nah, maka kemudian dari informasi-informasi yang kita peroleh akan timbul pertanyaan begini: apakah Mahkamah Konstitusi akan menghukum dirinya sendiri, ataukah Mahkamah Konstitusi juga akan mempersalahkan dirinya sendiri
Ini Karena ada beberapa hal yang kalau kita pikir untuk menyimpulkan apakah gugatan diterima dalam pengertian bahwa gugatan 01 dan 03 diterima, itu berarti akan mendiskualifikasi 02 secara keseluruhan, betul. atau hanya mendiskualifikasi Gibran aja, itu kan sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Betul. Tapi harus kita lihat bahwa ada beberapa rangkaian dari proses pencapresan ini yang sumber penyebab masalahnya itu ada juga pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Karena putusan nomor 90 ya. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga pembuat undang-undang, Betul. tetapi dia hanya menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan dia dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara. Apakah undang-undang itu layak atau tidak? Nah, tapi hasil keputusan dia itu belum merupakan sebuah produk hukum dan belum bisa dipakai sebagai payung hukum untuk menetapkan satu kebijakan. Betul. Ini artinya bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengabsahkan pencapresan Prabowo dan Gibran itu adalah produk yang belum mempunyai kekuatan hukum. Betul. Itu berarti bahwa ketika KPU menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi untuk mengabsahkan pencapresan Prabowo dan Gibran, tentu ini merupakan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, tetapi untuk misalnya menghukum KPU bahwa KPU telah melakukan kesalahan konstitusional karena mengabsahkan Prabowo Gibran, pencapresan Prabowo Gibran, maka tentu kan sumbernya ada pada keputusan nomor 90 tadi. Jadi sebelum menghukum KPU karena tindakan KPU mengabsahkan pencapresan Prabowo dan Gibran, maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dulu bahwa keputusan nomor 90 itu bukan payung hukum. Betul. Jadi ini kan berarti dia mempersalahkan dirinya sendiri. Betul. Nah, apakah itu yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Ini satu pertanyaan. Kedua, ada keterangan dari KPU dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ketika KPU dipanggil untuk memberikan penjelasannya atas gugatan dari 01 dan 02, dinyatakan bahwa KPU setuju mengabsahkan pencawapresan Gibran itu adalah karena ada surat dari Jokowi. Nah, timbul pertanyaan, surat dari Jokowi ini Jokowi ansi? Jokowi sebagai presiden? Jokowi sebagai kepala negara atau Jokowi sebagai apa? Atau jangan kita lupa bahwa sampai sekarang ini kan posisi Jokowi sebagai petugas partai menurut sikap politik PDIP kan belum hapus kan? Betul. Nah, jadi perlu diperjelas juga surat Jokowi kepada KPU itu untuk merupakan tekanan kepada KPU agar KPU mengabsahkan pencawapresannya Gibran, itu kan patut dipertanyakan. Betul. Nah, ini juga satu kesalahan konstitusi. Nah, persoalannya adalah ketika KPU mengikuti surat Jokowi itu, lalu dia mengabsahkan Gibran, ini kan berarti KPU memposisikan dirinya kan sebagai bawahan presiden. Betul. Nah, ini kan berarti bahwa KPU juga sudah melakukan satu tindakan memposisikan dirinya secara melanggar konstitusi. Betul. Padahal dalam penetapan itu terhadap siapapun kan KPU tidak boleh menerima intervensinya. Betul. Dia harus Dalam rangka pemilu yang jujur, aman, bersih, adil dan sebagainya itu kan. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, jadi karena tadi Anda sudah menyebutnya, saya tidak perlu lagi secara implisit menyatakan pasalnya, tapi hanya secara umum menyatakan bahwa secara konstitusional memang ada pelanggaran konstitusi yang sangat serius. Ya, betul. Baik yang dilakukan oleh KPU, Betul. dan juga yang didiamkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyebabnya. Betul. Nah, maka sekarang kita lihat bahwa timbul pertanyaan, apakah KPU akan mengabulkan gugatan dari paslon 1 dan paslon 3 untuk melakukan diskualifikasi pasangan paslon 02? Maka pertanyaan tadi yang saya kemukakan,
beranikah Mahkamah Konstitusi menghukum dirinya sendiri atau mempersalahkan dirinya sendiri? Nah, harus kita ingat bahwa masyarakat kan membutuhkan sesuatu keputusan yang betul-betul adil dari Mahkamah Konstitusi. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi nanti akan dibacakan mulai jam 9 pagi pada hari Senin tanggal 22 April itu adalah satu keputusan yang akan menentukan situasi dan kondisi kebangsaan dan kenegaraan kita mulai hari itu. Betul. Katakanlah mungkin itu panjang akan dibacakan secara berurutan oleh ke-8 anggota ini secara berturut-turut, mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 16. Wallahu alam bisawab, atau nanti dia hanya baca penggalan-penggalan dari putusan itu, namun dia akan mempertegas pada petitum-petitumnya kan. Itu yang nanti kita tunggu. Nah, oleh karena itu, maka kita lihat bahwa untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif, seperti pernah saya ramalkan bahwa kemungkinan disintegrasi bangsa yang sekarang sudah mulai terlihat kan. Ya, betul. Kemungkinan juga akan terjadi, bisa saja ada rangsangan-rangsangan baik dari tataran internal maupun tataran eksternal untuk mengarah kepada terjadinya sebuah revolusi warna. Apa itu? Revolusi warna adalah bentuk-bentuk revolusi dalam protes dan penolakan-penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut pilpres. Oke. Ya. Yaitu misalnya katakanlah ketidakpenerimaan mereka kalau tanpa argumentasi yang jelas, atau kalau sampai misalnya masyarakat sudah beranggapan bahwa keikutsertaan pasangan 02 dalam pilpres ini adalah melanggar konstitusi. Kemudian kalau mereka dibenarkan, kemenangan mereka dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, barangkali kan akan terjadi situasi yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita harapkan bahwa untuk melakukan pembatasan terhadap terjadinya hal-hal yang negatif, barangkali bahwa diperlukan keberanian dari Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan supaya semua pihak bisa senang, semua pihak bisa lapang dada untuk menerimanya, bahwa karena pilpres itu sudah terjadi kecurangan, pelanggaran konstitusi yang nyata-nyata dilakukan juga oleh pejabat negara, termasuk oleh Presiden Jokowi sendiri. Pelanggaran konstitusi juga yang dilakukan oleh KPU, di mana ketua KPU sendiri sudah beberapa kali mendapat teguran serius dari DKPP. Nah, lalu kemudian MK menyatakan bahwa pemilu itu curang dan dilakukan pemilu ulang secara keseluruhan. Mulai dari proses awal lagi. Artinya mulai dari memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk mengajukan pasangan calon lagi. Nah, tentu kan ini ada konsekuensi berupa waktu, konsekuensi waktu. Apalagi makin kita maju, kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang ini secara cepat, akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober nanti akan berakhir. Kemudian juga acara-acara pelantikan anggota legislatif nanti, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional juga bisa akan mengalami hambatan, sehingga kita khawatirkan akan terjadi suatu momentum di mana terjadi kekosongan pemerintahan. Ya kan? Nah, tapi itulah konsekuensi yang harus kita hadapi sepanjang Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, Pak, yang menarik gini, kan sejak pilpres selesai terus nyatakan curang, banyak aksi-aksi yang dilakukan. Kemudian begitu digugat ke MK, juga aksinya semakin masif dengan tujuan mendorong MK agar berani untuk membuat keputusan secara adil, kemudian bisa melepaskan diri dari intervensi pemerintah jika itu memang ada, dan juga bisa membuat keputusan yang lebih berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia dibanding kepentingan kelompok tertentu, dalam hal ini pemerintah. Nah, belakangan ini juga kan muncul nih, banyak orang mengajukan sebagai amicus curiae. Nah, menurut Bapak, tekanan-tekanan secara tanda kutip ya, tekanan-tekanan itu termasuk adanya amicus curiae itu bisa mempengaruhi mental, kemudian
MK nggak, para hakim MK nggak, sehingga mereka tuh ya udahlah, gue ikutin aja apa kata maunya rakyat meskipun ada tekanan. Mungkin nggak seperti itu. Ya, sesuai dengan namanya amicus curiae itu artinya kan teman pengadilan, Ya, sahabat pengadilan, teman peradilan. Dan jadi mereka yang mengajukan itu sudah menyatakan bahwa kami akan bersama-sama dengan Anda iya, sepanjang Anda bersikap ya, tegas terhadap kecurangan-kecurangan ini, betul. ya kan? Ini berarti bahwa publik sudah berpendapat bahwa proses pilpres kita ini kan berlangsung secara anti demokrasi, hanya ucapan demokrasi aja tapi prakteknya kan bertentangan demokrasi dengan demokrasi, ya kan? Kosong lah ya. Oke. Jadi adanya amicus curiae itu berarti demokrasi kita rusak, sistem politik kita amburadul, Betul. nepotisme merajalela, primordialisme merajalela. Ya. Dan sekarang ini kan kalau kita lihat pendekatan-pendekatan antara partai politik, termasuk terakhir ini ada harapan dari Sudirman Said agar Anies Baswedan bisa ketemu dengan Prabowo. Ini kan sebenarnya cara-cara primordial aja, karena mereka ketemu ini kan hanya untuk bicara kekuasaan, Betul. bukan bicara kepentingan nasional. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kepentingan nasional, oke, kalau gue kalah, tapi karena kau yang mengorbankan kepentingan kekalahan, maka Anda mengalahkan saya ini dengan cara mengorbankan kepentingan nasional, saya akan fight terus. Ya. Demi kepentingan nasional tadi kan, tapi bukan mencari kesepakatan jadi membangun koalisi baru. Padahal ini cerita omong kosong semua. Gitu. Untuk koalisi kita sekarang ini kan hanya sebenarnya kan pertemuan-pertemuan untuk membangun kelompok primordial, Betul. untuk sama-sama menjaga kepentingan mereka yang berkaitan dengan kekuasaan kan. Betul. Jadi bukan koalisi yang didasarkan kepada kepentingan nasional. Betul. Nah, itulah yang menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Amicus curiae itu bisa kita anggap sebagai suara publik, mewakili suara bangsa, katakan suara bagian terbesar dari bangsa ini, agar Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan yang jujur berdasarkan kepentingan nasional, dan ente nggak usah takut kepada tekanan-tekanan. Apakah tekanan itu berupa imbalan, tekanan itu berupa macam-macam, segala macam akan ditembak atau segala macam, itu tentu kan akan dihadapi bersama-sama oleh publik. Sama dengan kemarin juga kan, dalam acara di sholat Jumat di Patung Kuda kemarin, nah sudah ada kelompok-kelompok juga yang pasang badan untuk mengawal Mahkamah Konstitusi dari berbagai ancaman kan. Betul. Baik ancaman iming-iming, ancaman pembunuhan, ancaman macam-macam dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masalahnya sekarang adalah tinggal Mahkamah Konstitusi bagaimana memulihkan citranya dengan keberanian melakukan mawas diri bahwa selama ini memang ada kesalahan yang dilakukan. Walaupun dilakukan oleh hanya satu orang dua hakim konstitusi, tapi kan mewakili institusi kan. Oleh karena itu secara bersama-sama kita harus mengharapkan kepada mereka bahwa publik akan bersama dengan Anda untuk mendukung Anda dalam rangka menetapkan putusan yang betul-betul merujuk kepada kepentingan nasional, menjaga integrasi bangsa, dan juga mencegah terjadi disintegrasi nasional, serta juga menghadapi kemungkinan tekanan-tekanan global bagi terjadinya apa yang saya bilang tadi, revolusi warna yang sudah mulai bersuara misalnya, ya kan? Kondisi di Papua, kondisi di Aceh, kondisi di Sumatera dan lain-lain sebagainya, Sumatera bagian selatan, Sumatera barat dan lain-lain sebagainya, bahkan sebagian Jawa Barat juga sudah mulai kan, di Maluku dan lain-lain sebagainya. Itu yang juga harus diperhatikan agar supaya persatuan dan kesatuan nasional yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini, sebagaimana ketika mereka melakukan proklamasi dan menetapkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 itu betul-betul dapat kita warisi untuk kita kembangkan, kita pelihara dan kita perkuat agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Jangan sampai ucapan kita bahwa tahun 2045 akan terjadi Indonesia bisa disebut Indonesia emas, malah terbalik menjadi Indonesia tembaga bahkan. Iya, Pak. Ada pendapat dari prediksi dari pakar kepemiluan Titi Anggreni yang mengatakan bahwa kayak ini MK ini akan memberikan kejutan, akan ada terobosan, yaitu dengan memerintahkan agar diselenggarakan pemilihan umum ulang di beberapa daerah yang terindikasi memang terjadi kecurangan.
Kalau misalnya putusan MK hanya memberitakan PSU, artinya kan Gibran yang keikutsertaannya dalam Pilpres ini bermasalah secara hukum dan konstitusi, itu tetap aman, gitu kan ya Pak? Nah, kalau Bapak melihatnya bagaimana dengan prediksi seperti itu? Ya saya kira bisa aja untuk dapat menjaga adanya keseimbangan antara Mahkamah Konstitusi dengan rezim, agar supaya Mahkamah Konstitusi jangan dicap bagian dari rezim, dan juga tidak terlalu dimusuhi oleh masyarakat. Dan tadi keputusan itu diambil. Tapi persoalannya kemudian adalah untuk menetapkan itu dengan embel-embel bahwa di beberapa wilayah, nah itu sudah bisa kita mapping itu. Bisa saja Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan daerah-daerah yang kemarin ada operasi bansos dan lain sebagainya, yang juga dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Presiden Jokowi dengan operator seknek dan lain sebagainya, dalam rangka memanfaatkan dana operasional Presiden untuk kepentingan mensukseskan pencapresan 02, itu kan bisa terjadi. Tapi persoalannya kemudian adalah untuk sampai ke situ maka harus ada satu konsekuensi awal ditetapkan oleh MK bahwa kemenangan 02 ini adalah kemenangan yang tidak valid, yang belum valid gitu kan. Nah bagaimana nanti kalau terjadi misalnya dengan pemilu ulang itu suaranya malah pindah ke 01 atau 03, ya kan? Nah, jadi untuk sampai pemilu boleh saja, bisa saja itu salah satu analisa yang bisa masuk akal gitu kan, bahwa agar supaya bisa terjadi keseimbangan politik, bisa terjadi proses yang dalam bahasa Perancis disebut proses detang, proses untuk menurunkan ketegangan itu kan. Tetapi masalahnya adalah untuk menyimpulkan itu bahwa perlu dilakukan PSU, pemilihan suara ulang di beberapa provinsi, beberapa wilayah, maka harus dinyatakan dulu bahwa kemenangan 02 ini memang tidak valid. Iya. Karena angkanya rekayasa, gitu dulu. Diduga lah ya, begitu dulu. Nah, itulah persoalan yang harus dipikirkan bersama-sama. Tentu juga para penasihat yang ada di sekeliling Presiden Jokowi, para dukungnya, katanya ada dukung dari Tibet, ada dukung dari Thailand dan lain-lain sebagainya, ada dukung dari Jawa, ada dari Jawa Barat gitu kan, ada saudaranya Nyai Roro Kidul gitu kan, yang katanya gitu ya para dukung, para penasihat segala macam ini kan jangan berpikir kepentingan kedukunannya saja gitu, ada kepentingan bangsa ini harus dipikirkan. Pak, pertanyaannya gini, MK itu kan didirikan itu kan sebagai the guardian of constitution, ya. Tetapi kita melihat 2014, 2019 ada kecurangan, tetapi penggugatnya dikalahkan sehingga 2014, 2019 kita memiliki presiden dari proses yang curang dan hasilnya kita udah melihat sekarang. Nah, kalau 2024 ini ternyata juga hasilnya sama. Artinya MK melegalisasi kecurangan lagi. Sebetulnya, ya artinya kan MK ini merupakan bagian dari masalah bangsa gitu ya. Masih perlu nggak sih dipertahankan atau dibubarkan aja? Jadi kesalahan pertama yang ada sekarang ini adalah ketika pakar-pakar hukum kita melakukan produk hukum dan kemudian operasionalisasi dari produk hukum. Mestinya kan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, kalau ada pemisahan kewenangan antara mana yudikatif, mana legislatif, mana eksekutif, maka kekuasaan kehakiman yang tertinggi itu kan ada di Mahkamah Agung. Betul. Nah, ketika MK dibentuk, MK ini dinyatakan setara dengan Mahkamah Agung. Sementara di satu sisi, karena itu fungsinya, sebenarnya kan MK ini kan sudah mengambil alih, merampok wewenang MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 45 yang asli. Betul. Nah, persoalannya di situ. Nah, jadi ke depan harus kita pikirkan. Di samping sekarang ada apa namanya MK, tapi kan kewenangan juga terbatas. Betul. Oleh karena itu kita harus kembali untuk melakukan normalisasi lagi bahwa
memegang asas bahwa kekuatan kehakiman tertinggi itu ada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi harus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu bisa dikoreksi di tingkat Mahkamah Agung, bukan oleh MK-MK. Betul. Jadi kalau MK-MK kan dia di MK-MK ini kan dipilih oleh rejim juga, dipilih oleh penguasa kan, Betul. dipilih oleh presiden juga. Betul. Nah, karena mereka dipilih oleh presiden kan mereka tidak akan memutuskan tindakan terhadap MK yang tidak sesuai dengan kepentingan presiden. Betul. Kayak Nah, seperti kemarin memutuskan yang 90, iya 90. ketua MK-nya dipecat tapi produknya nggak Produknya nggak dibatalkan. dipecat, Padahal kan? seharusnya Wah, produk harus. nggak dibatalkan. Nah, oleh karena itu ke depan harus kita pikirkan. Nah, inilah para politisi kita, para pembuat undang-undang kita, terutama mereka yang ada di eksekutif dan mereka yang nanti duduk di legislatif, DPR dan DPD, kita harapkan adanya kesadaran bahwa perlu melakukan reformulasi terhadap posisi dan tupoksi Mahkamah Konstitusi. Tapi, Nah, untuk itu, Hah? maka salah satu jalan adalah Hah? tuntutan masyarakat sekarang ini, bahwa sudah yang sekarang menjadi persoalan sekarang ini kan kita kan karena sistem. Betul. Jadi sekarang ini pun dengan kita tetap menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 2022, ini kan ibarat orang leper dikasih baju. 2002 gitu kan. Ibarat orang leper, orang berpenyakitan dikasih baju baru. Kan tetap bau itu baju. Iya, betul. Kan yang harus diobati kan penyakitnya. Betul. Jadi tiap hari dikasih baju baru, tetap akan bau aja. Iya. Akan bau busuk aja gitu kan. Pak, kalau memang MK sebaiknya di bawah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung itu lembaga kehakiman tertinggi, berarti sekalipun MK nggak ada masalah berarti sebetulnya. Kenapa? Sekalipun MK nggak ada itu sebetulnya nggak ada masalah kan, karena kan ada MK, ada MA. Sebenarnya dulu kan sebelum terbentuk MK kan waktu pilkada dulu kan segala macam kan Mahkamah Agung memberikan kewenangan kalau gugatan mengenai pilkada Kota Madia segala macam kan itu di pengadilan negeri. Iya, pengadilan negeri betul. Iya kan? Itu kan sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar kan. Betul. Jadi ada kelebihan-kelebihan dari Undang-Undang Dasar 45 asli yang kita tinggalkan, kita kehilangan integritas, kita kehilangan jati diri, kita kehilangan martabat, kita kehilangan harkat di tingkat global kita. Nah, apalagi sekarang ini kan tiap hari kan ada yang putar ulang itu bagaimana pendapat Komisi HAM PBB mengenai Jokowi, mengenai proses dia menunjuk anaknya segala macam gitu kan. Nah, yang jelas kan secara nyata-nyata kan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 28 dan 99 tentang pemerintahan yang bersih yang bebas KKN. Ya kan. Itu kan berarti dengan memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, itu kan berarti presiden sudah melanggar undang-undang, melanggar sumpah jabatannya untuk pelaksanaan undang-undang secara lurus. Betul. Dan seharusnya MPR sudah dan ini yang celakanya, ini yang dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi penyimpangan konstitusi yang dilakukan oleh presiden secara sadar juga secara sadar tidak mau dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Ini karena nggak berani ya, atau mungkin udah dapat sesuatu. Ya bisa saja. Nah, jadi saya kira itulah yang harus kita pikirkan secara bersama-sama bahwa ke depan harus ada perubahan-perubahan sangat radikal yang harus kita lakukan. Antara lain, secara sadar, mari kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, 17 Agustus 1945. Iya. Ya, teman-teman semua, memang sejak Undang-Undang Dasar 45 di amandemen hingga 4 kali, melahirkan Undang-Undang 2002 yang sampai saat ini masih kita pergunakan, banyak sekali permasalahan muncul ya Pak. Terutama dalam sistem bernegara, juga dalam pengelolaan negara itu, sehingga kita bukannya semakin baik malah semakin amburadul ya Pak ya. Dan MK seperti dikatakan Pak Amir tadi merupakan bagian dari permasalahan yang kita alami sekarang, karena 2 kali pilpres MK justru melegalisasi kecurangan, sehingga kita dari 2014 sampai sekarang kita punya presiden dari hasil yang curang. Dan seperti kita tahu, kalau dalam Islam itu Allah sangat membenci kecurangan Pak ya. Kecurangan itu bisa mendatangkan bencana, mendatangkan mudarat. Nah, kondisi negara kita sekarang bisa jadi karena hal itu ya Pak ya. Nah, harapan kita mudah-mudahan nih hakim-hakim MK ini menyadari semua ini ya Pak ya, dan kemudian membuat putusan sesuai harapan dari masyarakat.
Jangan lagi melegalisasi kecurangan dan jangan lagi permisif terhadap perilaku-perilaku yang justru sebetulnya bisa merusak bangsa dan negara seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya Pak ya, dengan mempolitisasi bansos dengan menggunakan dana operasional presiden, dan dana itu adalah uang rakyat ya Pak ya. Jadi uang rakyat digunakan untuk memenangkan anaknya, itu pelanggar yang melanggar yang luar biasa. Nah teman-teman, pamit, makasih banget Pak. Ya. Nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.